Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan non-muslim adalah salat. Yang meninggalkan salat faqad kafar, dia telah melakukan sesuatu yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Beliau pula yang telah bersabda, bainal 'abdi wasyirki awil kufri tarkus salah. Pembatas antara seorang hamba yang muslim dengan kesyirikan dan kemurtadan adalah meninggalkan salat. Adalah salat. Maka kami ingatkan selalu di awal kajian kami agar saudara-saudara kami yang sedang dilanda sakit dari pasien-pasien yang ada dan juga segenap keluarga pasien agar tidak pernah meninggalkan salat. Karena Allah Jalla wa Ala yang akan menyembuhkan penyakit tersebut, dialah yang telah mewajibkan salat kepada kita. Di dalam Islam tidak ada alasan boleh meninggalkan salat kecuali dalam keadaan haid atau nifas. Hanya dua ini ya seorang boleh meninggalkan salat, haid atau nifas. Kalau dia laki-laki selama masih ada akalnya, belum hilang akalnya, para ulama sebutkan dia wajib salat. Kalau tidak mampu berwudu maka bertayamum. Tidak mampu bertayamum maka dia salat dengan salat faqidit tahurain. Salat orang yang tidak mampu berwudu dan tidak mampu bertayamum. Misalkan dia seorang pasien di ruangan ICU yang tidak mungkin berwudu dan tidak mungkin pula tayamum, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Itu disebutkan oleh para ulama fikih salat faqidut tahurain, salat tidak mampu berwudu dan tidak mampu bertayamum. Tidak mampu berdiri dia duduk, tidak mampu duduk dia berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Kalau tidak mampu berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, maka dia salat mustalqiyan dengan terlentang. Kalau juga tidak mampu maka dia salat dengan cara apapun yang dia mampu ya, walaupun dengan niat ya, maksudnya ketika dia berdiri, ini niatnya adalah berdiri, maka dia baca apa yang dia baca, seorang baca ketika berdiri di dalam salatnya. Tidak ada istilah qadha salat di dalam Islam ini ya, tidak ada istilah qadha salat di dalam Islam. Karena sakit akhirnya enggak salat, alasannya mengqadha nanti kalau udah sembuh. Siapa yang menjanjikan kita akan sembuh? Nah, adapun qadha terhadap salat yang pernah ditinggalkan sebelumnya, maka ini ada dalam pembahasan fikih. Ulama memang khilaf hukum mengqadha salat yang dulunya kita tinggalkan sebelum kita bertobat. Kalau itu memang masalah khilafiyah. Tetapi mengqadha salat gara-gara sakit atau ke sawah akhirnya enggak salat dengan alasan nanti saya qadha, ya ini tidak ada di dalam Islam. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di awal kitab oleh As-Salah bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa bandar judi, bandar narkoba, dan lebih besar daripada dosa memakan harta riba serta merampok. Saya yakin seyakin-yakinnya apabila seorang sedang dirawat di rumah sakit, tidak mungkin dia mau berzina sedang sakit.
atau keluarga pasien yang sedang menjaga saudara yang sedang sakit, tentunya mereka tidak akan berzina, tidak akan berjudi sedang menjaga saudara mereka yang sedang sakit. Tetapi anehnya, sebagian mereka sedang sakit mau tidak salat. Sebagian mereka keluarga pasien yang sedang merawat saudara mereka yang sakit, mereka mau tidak salat. Padahal dosa tidak salat lebih besar daripada dosa homo, lebih besar daripada dosa zina, bandar narkoba. Maka di dalam Islam orang yang meninggalkan salat itu lebih buruk, lebih bejat daripada homoseksual, lebih bejat daripada pelaku zina, lebih buruk daripada bandar narkoba, bandar sabu, ya, bandar judi, ya, pemakan riba. Orang yang meninggalkan salat lebih buruk dari itu semuanya. Maka dari pengeras suara ini kami selalu ingatkan agar saudara-saudara kami yang sedang sakit atau keluarga pasien agar memperhatikan waktu salat. 6. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan sakit tersebut sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat saudara-saudara kita pasien, dan sebagaimana kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada mereka kesembuhan yang segera dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kajian kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, lentera hati orang-orang yang baik dan penyejuk hati orang-orang saleh, karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang insyaallah taala pada pertemuan ini kita akan memasuki hadis as-sadisa asyar, hadis yang ke-16. Qala an Abi Suramah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra Allah bih wa man syaqqa Allah alaihi, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abu Siramah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dharra Allahu bih, barang siapa yang memudaratkan, membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakan dirinya. Wa man syaqqa Allahu alaihi, dan barang siapa yang mempersulitkan orang lain, maka Allah akan persulitkan urusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Kata penulis rahimahullahu taala, hadzal haditsu dalla ala aslain min usul syariah. Hadis ini menerangkan kepada kita dua hal yang sangat prinsipil dalam agama ini. Ya, hadis ini menerangkan kepada kita dua asal, dua landasan dalam agama ini. Yang pertama, ahaduhuma annal jazaa min jinsil amal fil khairi wasyarr, bahwa balasan Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba itu sesuai dengan perbuatan dia, baik yang dia lakukan adalah kebaikan ataukah kejelekan. Kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan, dan kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan. Seperti dalam hadis tadi, dia mudaratkan orang lain, udah tahu ini jadwal dia masuk mengurus pasien, jadwal operasi, dia undur-undur sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Ya, Allah akan membalasnya. Ya, ketika dia sakit juga akan diperlakukan seperti itu. Ya. Au syaqqa, atau dalam masalah ADM, orang lain sudah sesuai ADM-nya, syarat-syarat dan ketentuannya telah ia lakukan, tetapi sengaja dia persulitkan. Ya, karena tidak ada pelicin. Ini semisal dengannya, atau orang tersebut bukan orang besar, rakyat kecil. Ya, memang rakyat tersebut mungkin tidak bisa menuntut dia, tetapi ingat dia punya Allah Subhanahu wa taala. Dia punya tangan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Andai kata dia tidak tahu bahwa dia dipersulitkan, tetapi Allah Rabb dia tahu. Maka kata Nabi, wa man syaqqa Allahu alaihi, barang siapa yang mempersulitkan urusan manusia, maka Allah akan persulitkan urusan dia di dunia dan akhirat. Baik. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, wa hadha min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha, fakama anna man 'amila ma yuhibbu Allah ahabbahu Allah, wa man 'amila ma yubghiduhu abghadahu Allah, wa man yassara 'ala muslimin yassara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah, wa man farraja 'an mu'min kurban min kurabid dunya karban min kurabid dunya farraja Allah 'alaihi kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Kata beliau, ini merupakan hikmah Allah Jalla wa'ala yang sepatutnya Allah dipuji dan diagungkan atasnya. Karena sebagaimana orang yang melakukan sesuatu ini, perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan memurkainya.
barang siapa yang memudahkan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Sebagaimana barang siapa yang melampangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Dan ini lebih kita butuhkan. Ya, hisabnya dimudahkan oleh Allah, karena ketika di dunia dia memudahkan urusan orang lain. Ketika dia di mizan, Allah mudahkan dia untuk ditimbang amal solehnya, dimudahkan dia untuk mengambil catatan-catatan amalannya, dimudahkan oleh Allah untuk melewati as-sirat, sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Allah mudahkan urusan dia tersebut karena ketika di dunia dia suka memudahkan urusan orang lain. Wallahu fi hajatil 'abdi ma kana al-'abdu fi hajati akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba apabila hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya. Kadzalika, maka demikian pula, man darra musliman darrahu Allah. Barang siapa yang membahayakan seorang muslim secara langsung atau dengan secara tidak langsung. Secara langsung dia mengambil harta orang lain, mencela orang lain. Secara tidak langsung dia melakukan sebab-sebab yang bisa membahayakan saudara muslimnya. Sebagai contoh misalkan, ya seperti saya sebutkan tadi, jadwalnya sudah jelas, jadwal operasi. Pasiennya sudah berpuasa berulang kali. Ya, sudah ditetapkan. Dia bermudah-mudahan. Sebagian yang lain sudah menunggu juga. Tetapi karena dia tidak datang, dimana kalau dia tidak ada tidak mungkin operasi itu dilakukan. Ya, mungkin karena dia seorang dokter anestesi, yang lain tidak mungkin melakukan operasi tanpa dia. Dia bermudah-mudahan di dalam meninggalkan jadwal tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Bermudah-mudahan yang kita bahas adalah bermudah-mudahan, artinya ketidakdisiplinan, maka dia akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Dunia dan akhiratnya akan dimudaratkan oleh Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Nah, atau dalam masalah ADM seperti yang kita sebutkan tadi, dia persulitkan urusan orang lain, maka Allah juga akan persulitkan urusan dia di dunia dan akhirat. Ila ghairi dzalik min al-amthila ad-dakhilah fi hadzal asl. Ya, dan contoh-contoh yang lainnya yang masuk dalam asal ini. Al-aslu tsani, pelajaran yang kedua yang dapat dipetik dari hadis di atas, kata beliau, man'ud darar wal mudarrah. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan Nabi SAW juga bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Di dalam hadis ini, di dalam kitab ini beliau sebutkan banyak contoh yang masuk dalam kaidah ini, contoh-contoh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tapi dari semua contoh-contoh yang beliau sebutkan ini dapat disimpulkan dan diringkaskan ke dalam sebuah kaidah, yaitu kata beliau, yurja ila ahadi amrain. Seorang itu akan mendaratkan dirinya atau orang lain apabila melakukan satu dari dua hal. Ya, kaidahnya apabila dia melakukan satu dari dua hal. Yang pertama, tafwitu maslahatin. Menghilangkan kebaikan dirinya atau kebaikan orang lain. Mengorbankan hak orang lain. Yang kedua, husulu madharatin wajhin minal wujuh. Melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Kalau tadi meninggalkan kebaikan milik orang lain, dia abaikan kebaikan orang lain. Walaupun dengan tidak adanya kebaikan tersebut mungkin tidak memudaratkan orang lain, tapi itu masuk ke dalam hadis ini. Yang kedua, au husuli madharatin. Dia melakukan sesuatu yang memang membahayakan orang lain. Ya, contohnya sangat banyak. Di antaranya dalam masalah ibadah. Contoh dalam ibadah. Melakukan dengan cara-cara yang mengganggu orang lain, berzikir setelah salat 5 waktu dengan suara yang keras. Sampai-sampai masbuk tidak bisa salat, padahal yang dituntun oleh Nabi zikir itu dengan suara yang pelan. Bahkan itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kita tanya uraca kai ko Imam Syafi'i. Jelas-jelas yang kitab Imam katanya Imam Syafi'i menyatakan wa akhtaru lil imami an yasurra bih. Saya berpendapat agar seorang imam berzikir dengan suara yang pelan, cukup dia dengar sendiri. Yang pendapat Imam Syafi'i, katanya orang cai ko Imam Syafi'i. Dalam kitab lagi yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Dan konteks zikir pun yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Tidak ada satupun riwayat dan hadis yang menerangkan Nabi membaca Al-Fatihah
ya, atau salawatan setelah salat 5 waktu. Tapi yang beliau baca setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'ti wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, boleh juga 11 kali. Alhamdulillah 33 kali, boleh juga 11 kali. Allahu akbar 33 kali, boleh juga 11 kali. Setelah itu ayat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, setelah itu qul huwallahu ahad, kemudian qul huwallahu rabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika pada salat maghrib maka 3 qulnya dibaca sebanyak 3 kali masing-masingnya. Kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini pada maghrib dan subuh. Dan pada subuh Nabi juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi zikir salat 5 waktu semuanya sama, satu paket. Hanya saja kalau maghrib dan subuh 3 qulnya masing-masing dibaca 3 kali. La ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu dibaca 10 kali. Dan khusus pada salat subuh ada doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berarti Al-Fatihah kan dilarang kau membaca Al-Fatihah, kan dilarang kau selawat kepada Nabi. Tenang dulu. Sekarang pertanyaannya, kita semua umat muslim tahu ya, atau hampir semua umat muslim tahu bahwa doa masuk WC yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Pertanyaannya, kita ganti saja dengan Al-Fatihah boleh? Kita mau masuk WC enggak mau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dah baca tentang Al-Fatihah wa rahmatullah atau salawatan. Contoh yang kedua, zikir khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah di saat kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya kan? Kita ganti saja dengan Al-Fatihah. Boleh? Kita ganti saja dengan Yasin wal Qur'anil Hakim, atau kita ganti saja dengan salawatan. Boleh jamaah? Saya kira semua muslim akan berkata tidak boleh. Kalau ditanya apa alasannya, saya kira semua orang jawabannya sama semuanya. Karena yang dianjurkan oleh Nabi di situ bukan itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah, tuntunan khusus dari Nabi di situ Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mau masuk WC dari Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada petunjuk khusus, tuntunan khusus dari Nabi. Kenapa ditinggalkan? Kita buat yang lain dengan alasan tujuannya baik. Kalau itu alasannya berarti sekian tuntunan Nabi akan kita abaikan. Lalu kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, maka berzikir dengan suara yang keras menyelisih beberapa hal. Yang pertama, melanggar hadis ini memudaratkan orang lain, masbuk enggak bisa salat. Ya. Kedua, dia tidak mengabaikan tuntunan Nabi. Karena Al-Fatihah, salawatan dengan suara yang keras itu tidak ada satupun dalil dari Al-Quran, dan bahkan 4 mazhab pun tidak berpendapat demikian. 4 mampu boh mazhab tan lagi kan. Manput boh mazhab tan. Karena konteks zikir yang dia baca oleh Nabi adalah apa yang telah kita sebutkan di atas. Apa dalilnya? Buka seluruh kitab hadis. Silahkan buka Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Di sana semua kitab-kitab hadis ini mencantum sebuah judul bab Al-Adhkar Adibur Salat. Konteks zikir yang Nabi bacakan setelah salat 5 waktu. Atau paling dekat, paling mudah, kitab Imam Nawawi. Beliau mazhab Syafi'i. Imam gedayung. Gedayung raca ikut mazhab Syafi'i. Ya, dalam kitab Imam Nawawi judulnya Al-Adhkar, judulnya khusus tentang konteks zikir 24 jam yang diajarkan oleh Rasulullah. Di sana beliau singgung konteks zikir yang Nabi bacakan setelah salat 5 waktu. Ya. Tidak ada satupun mazhab yang berpendapat baca Al-Fatihah atau salawatan dengan suara yang keras bersamaan yang dipimpin oleh seorang setelah salat 5 waktu. Man boh mazhab tan. Ya. Maka kalau dia melakukan dengan suara yang pertama melanggar hadis ini, mengganggu orang lain.
Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal." Berzikirlah engkau dengan suara yang pelan, tadarru'an merendahkan dirimu, wa dunal jahr, jelas ayat ini. Ayat terakhir dari surat Al-A'raf, wa dunal jahr, bukan dengan suara yang keras. Jelas kan ayat? Bahkan sebagian orang gemezikir takala ni tayong baik dakeun kan takut-takut tayong sang akan karap patah. Anggo karap patah daku. Hampir radang geli tu. Mbak-mbak hati dah kalau orang berzikir. Karap patah daku ke. Hampir patah lehernya. Bahkan kita yang melihat, saya merasa leher kita yang tidak melakukannya akan ikut patah melihat gerakan tubuhnya ketika berzikir. Islam agama yang santun. Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Berzikirlah engkau kepada Rabbmu dengan merendahkan dirimu. Ayun-ayun lagi yang merendahkan diri, ya, ayun-ayun. Bahkan na yang bedah-bedah dang, ya, bedah dang, duk long, bedang long, grup long. Subhanallah. Wa khifah dengan suara yang pelan. Allah tekankan lagi wadunal jahar, bukan dengan suara yang keras. Ayat Al-Qur'an ini. Bil ghudwi wal asal. Di pagi hari atau di siang hari. Santun Islam ini. Kecuali zikir-zikir memang dalam Islam dianjurkan itu secara keras seperti adzan dan iqamah, itu yang butuh keras untuk mengingatkan orang. Bahkan sebagiannya melakukan hal-hal yang sama sekali tidak dianjurkan dan justru mengganggu orang lain. Contohnya lagi sebagian tempat 1 jam sebelum adzan subuh dia udah baca Al-Quran dengan di toa. Akhirnya orang lain nggak bisa tidur malam. Orang lain di rumahnya nggak bisa salat tahajud yang di tangga masjid. Padahal kalau ikut sunnah Nabi, adzan subuh ya yang pertama sebelum waktu masuk untuk membangunkan orang yang belum bangun sudah setengah jam atau kurang lebih. Ya, setelah itu adzan kedua yang memberitahukan kepada kaum muslimin waktu subuh telah masuk. Setelah itu iqamat. Balik beberapa masjid. Ini perlu ditertibkan ini. Perlu dipertertibkan. Ini mungkin yang dimaksud untuk ditertibkan tua-tua di masjid. Ya, makanya di Masjidil Haram saja, coba lihat sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, suara imam salat saja maghrib, isya dan subuh itu enggak dikeluarkan ketawa, karena akan mengganggu masjid-masjid lain. Suara yang kita dengarkan di luar Masjidil Haram itu speaker-speaker yang ada di sudut-sudut hotel. Di sudut-sudut hotel dipasang speaker oleh pemilik hotel, ya supaya jamaah yang salat di situ bisa mengikutinya. Islam indah jamaah, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan mengganggu orang lain. Bahkan ketika beberapa sahabat Nabi salat malam di dalam Masjid Nabawi dengan suara yang keras, saling mengeraskan suara, kata Nabi SAW, la yajharu ba'dukum ba'dha fa inna kullam minkum yunaji rabbah. Jangan kalian saling mengeraskan suara dalam salat, karena semua kalian sedang bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Bahkan sebagian orang berzikir dengan suara yang keras sampai pukul 12 malam. Tetangga masjid nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur malam, ya nggak bisa beristirahat, ya sehingga orang-orang non Muslim takut ke masjid, dekat masjid, karena terganggu. Atau sebagian yang membaca Al-Quran pakai tawa di malam Ramadan sampai subuh. Akhirnya orang-orang yang dekat dengan masjid nggak bisa istirahat di malam hari. Akhirnya buka ibadah tahu, ya, atau rajih tengen ke karena malam hana gitu karena tarawih, tapi karena orang baca Al-Quran dengan tawa. Pakai tawa bacanya, mengganggu orang lain. Ya, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, karena agama ini tidak modal semangat saja. Agama ini harus dibangun di atas ilmu agama. Kemudian juga harus memperhatikan nilai-nilai akhlakul karimah. Harus melihat nilai-nilai mengganggu orang lain ataukah tidak. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam." Barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih dengan mentah sehingga bau mulutnya, jangan dia datang ke masjid kami. Nabi larang dia salat di belakang Nabi, padahal keutamaan salat Masjid Nabawi luar biasa, ya kan? Imamnya Nabi lagi, makmumnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi karena bau mulutnya mengganggu orang lain, Nabi bilang jangan dia mendatangi masjid kami.
Karena malaikat ikut terganggu jika ada anak Adam yang terganggu jemaah. Pada bau mulut apalah. Ini menerangkan kepada kita Islam bukan sekedar menganjurkan semangat beribadah, tapi Islam juga memperhatikan hak-hak orang lain yang sedang tidak melakukan ibadah tersebut. Coba perhatikan zikir-zikir yang dilakukan sampai pukul 12 malam, dukna orang mengganggu. Pada bedakan amalan yang sunnah, amalan yang wajib mentang tidak boleh kita lakukan jika mengganggu orang lain. Contohnya ini, enggak boleh ke masjid Nabawi salat berjamaah, wajib di belakang Nabi lagi karena bau mulut dia mengganggu orang lain. Nah, dan ayat Al-Quran pun jelas tadi yang memerintahkan kita untuk berzikir dengan suara yang pelan dan tidak dikeraskan, surat Al-A'raf ayat terakhir. Nah, subhanallah. Ya, ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu ingin beribadah tidak modal semangat saja, butuh ilmu agama, butuh melihat tuntunan Nabi dan memperhatikan jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Ini contohnya di sini. Mau salat di belakang Nabi di Masjid Nabawi enggak dibolehkan oleh Nabi karena dia baru makan bawang merah. Karena orang Arab biasa mereka makan bawang mentah-mentah. Bawang bombay taboh diro ipajuh. Yang biasa orang Arab. Ipajuh bawang lagi ipajuh buah apel. Lagi orang tanya kap buah apel. Ya, orang Arab yang kana bawang tina bombay na yogurt Arab campur ngembu yang kasih uroraya wayan. Miawak Somalia kan bawang wayan. Ya. Jeruk nipis, buah kuyun kan buah kuyun pun bahasa Aceh. Buah kuyun. Pelang buah kuyun, buah yang bu, dapat jo ukuran deset mata-mata deh. Dapat jo. Awaknya cukup bahagia. Ya. Cukup bahagia. Nyawa Arab dilarang oleh Nabi untuk ke Masjid Nabawi karena mengganggu orang lain. Nah, ada hal yang serupa dengan ini. Dan mungkin ini mohon maaf jika sedikit menyinggung orang lain adalah rokok jemaah. Ya, terkadang masya Allah dengan takbir tengah mangat-mangat tak khusyuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita baca itu baca ori namping berkok masya Allah. Menang takbirnya Allahu Akbar. Belum yang sempat semengup. Ya. Gudang haram itu bid. Gudang haram. Ini udah rokok terlarang. Ya, bau mulut juga mengganggu orang lain. Sekarang pertanyaan jamaah, apa sih yang menyulitkan kita meninggalkan rokok? Coba kita tanyakan kepada hati nurani kita. Apa yang membuat kita sulit meninggalkan rokok? Belum kita bicara secara nilai agama. Sekarang secara nilai dunia saja. Apa yang membuat kita sulit meninggalkan rokok? Apakah dengan kita meninggalkan rokok kita akan mati? Tidak. Apakah dengan meninggalkan rokok kita akan sakit? Apakah dengan kita meninggalkan rokok orang enggak cinta lagi sama kita? Apakah dengan kita meninggalkan rokok anak istri kita akan mati? Apakah dengan kita meninggalkan rokok kita enggak bisa masuk surga? Enggak. Ya kan? Pertanyaan sebaliknya, apa yang membahayakan kita kalau merokok? Banyak. Yang pertama melanggar hadis ini. Ya kan? Memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Seluruh ulama Islam yang terpandang di dunia itu sepakat rokok itu haram. Mau mazhab apa saja. Kecuali orang-orang yang enggak jujur dalam menyampaikan agama Allah. Karena droi merokok fatwakan hana masalah rokoknya. Ya, kalau dia jujur sayang buat kaum muslimin pasti mengharamkan rokok. Karena sekian ayat dalam Al-Quran dan sekian hadis Nabi. Di antara ayat Al-Quran Allah berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian membahayakan diri-diri kalian. Rokok itu lih berayat. Iklannya cukup indah, iklannya mengesankan pentingnya jati diri, tapi itulah ingat rokok membunuhmu. Jelas. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Jelas? Rokok melanggarnya. Ya kan? Belum lagi hadis-hadis Nabi yang melarang kita mengganggu orang lain, mubazir, ayat-ayat hadis yang melarang kita untuk melakukan mubazir. Dan lebih parah lagi sebagian perokok itu dicabut oleh Allah sifat malu. Rata-rata perokok itu ditarik darinya oleh Allah moral yang baik. Tidak ada moral lagi. Tidak ada sifat malu lagi. Padahal Nabi menyatakan al-haya la ya'ti illa bil khair. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tidak ada rasa malu lagi. Sebab mereka merokok menghembuskan asap rokok di depan wajah orang tuanya, di depan anak istrinya, di depan komandannya, di depan atasannya, di depan guru agamanya. Ya, di tempat-tempat
steril. Bahkan sebagian mereka merasa lebih nikmat rokok itu kalau dia menghisap ini di bawah tulisan area bebas rokok. Ini itu rokok lebih hangat. Ya. Lebih hangat jemaah. Ya. Pada ubere ay tempat pegat jantung ini, jantung kaboco. Ini itu rokok. Kipan lom. Makanya kata para ulama kita kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, nggak ada yang bisa kita sampaikan kepada manusia ini. Artinya apa? Manusia ini kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, ucapan siapapun, sikap dari siapapun nggak akan dia gubris kalau nggak ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya survei telah membuktikan tidak ada yang mampu meninggalkan rokok kecuali karena nilai agama. Orang yang meninggalkannya karena Allah, karena dia tahu ayat-ayat dan hadis-hadis tentang rokok, kemudian dia takut kepada Allah, kemudian ketika dia tinggalkan karena Allah, sangat mudah bagi dia meninggalkan. Tidak perlu bacut-bacut, tiba-tiba ile. Uronya naju detiknya naju ji ibar kok. Tapi alasannya pelan-pelan rata-rata orang yang berkata katinggai tiba-tiba Ustaz Hanali, rata-rata tidak meninggalkan rokok. Ya, dan Nabi bersabda innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadallahu khairan. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, anak istri yang lebih baik, mudah sholat tahajud, mudah bangun malam untuk sholat tahajud orang yang tidak merokok itu, mudah sholat 5 waktu, senang ke masjid. Dan cukup sebagai tanda bahwa rokok itu jelek secara logika saja. Secara logika, ini namanya kejelekan temannya jelek, ya kan? Kebaikan temannya yang kebaikan pula. Pertanyaannya, atau contoh yang sangat logis yang menerangkan kepada kita rokok tidak baik secara logika, apalagi secara agama ya. Tadi ayat hadis jelas. Orang kalau dikasih Pizza Hut, makanan yang paling mahal mungkin ya, atau makanan lainnya, makanan yang mahal, makanan yang sangat enak, tapi syarat ji nyon paju yang WC. Makannya dalam WC. Saya kira nggak ada yang mau makan Pizza Hut dalam WC, betul? Makan dalam WC sambil buang air besar. Ada yang mau makan Pizza Hut, makan bu goreng, makan martabak? Saya yakin tidak ada yang mau. Ya kan? Walaupun dia sangat lapar. Tapi ada orang yang merokok semakin tinggal ketua semakin mengambil rokok. Nyawa bukan jamaah? Hah? Semakin dia sedang buang air besar dalam WC sambil keluar ke najisnya itu, semakin mantap rasa rokoknya. Betul nggak jamaah? Betul. Hah? Kok tahu? Pengalaman pribadi. Dulu ya, afallahu amma salaf. Allah mengampuni hal yang telah berlalu. Nyobakan jamaah, ya kan? Semakin dia dalam WC, tinggal berdoa, semakin mangak ngepip. Ya miuji taman sabo bungkuh babi. Dan Nabi menyebutkan WC adalah tempat setan, bukan tempat malaikat. Makanya ketika kita masuk WC, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Siapa yang membaca doa ini ketika masuk WC, kata Nabi, syaitan dibutakan matanya oleh Allah sehingga tidak bisa melihat aurat dia. Kalau dia nggak baca zikir ini, aurat dia bisa dilihat oleh setan. Menunjukkan apa? WC tempatnya setan. Sebagian orang di dalam WC semakin nikmat merokok. Ini menunjukkan apa? Rokok temannya setan. Ya. Dan ayat hadis masalah rokok cukup jelas. Dan saya kira mandum urang sebenarnya empom masalah rokok, cuma gepekal. Ya, mau ustad bukan ustad, ulama bukan ulama, udah pernah belajar agama ataukah tidak, dia hati nuraninya mengingkari, tahu rokok enggak boleh. Enggak bisa dia bohongi hati nuraninya sini. Cuma perkataan orang tanya suka gepekal, semakin dilarang semakin gepip. Ya, nak ulah kepeng roh nih, begitu. Kok roh mati, pidrok mati kan roh mati. Tapi kita berbicara secara agama. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu mereka bersaudara, mereka saling berloyalitas sehingga mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Ini yang membuat ya kita saling mengingatkan, ya, saling mengingkari kemungkaran, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf, bukan ingin mengurus urusan orang lain. Ya. Dan di dalam Islam tidak ada kaidah nafsi-nafsi. Di dalam Islam kaidahnya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Dan para dokter pun berkata, jangankan perokok aktif, perokok pasif sendiri lebih berbahaya daripada perokok
aktif jamaah. Ada beberapa waktu yang lama anak teman saya hampir mati. Ya, balita hampir mati gara-gara kena asap rokok keluarga besarnya. Acara walimah, dia bawa pulang kampung bawa anaknya alergi asap rokok. Ya. Kalau telat dibawa ke rumah sakit kena paru-paru basah. Bagaimana dosanya perokok? Ayat hadis tentang haram rokok juga sangat banyak tadi. Yang lain perlu kita perhatikan jemaah, ketika kita memudaratkan orang lain, merokok di warung kopi, kena makanan. Bahkan sebagian mereka gelarnya profesor tapi nggak tahu adab, nggak punya moral dalam merokok. Titelnya S3, kupe S3 mihana akhlak. Sebagian mereka pengajar agama tidak ada akhlak sedikit pun. Di warung kopi merokok, asap rokok kena makanan orang, masuk ke mulut orang lain, sehingga orang lain menjadi perokok pasif, lebih berbahaya daripada dia. Iya kan? Ada orang jamaah dia alergi asap rokok. Kalau kena asap rokok, kena paru-paru basah dia. Anak teman saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Hampir meninggal jamaah. Bahkan tidak sedikit ada orang yang meninggal karena dia perokok pasif. Berarti kan mendolimi orang lain. Orang yang mendolimi orang lain di kontorah, dia diberhentikan oleh Allah. Dia udah lewat as-sirat, jembatan udah lewat. Semestinya langsung masuk surga karena dia pernah mendolimi orang lain, diberhentikan oleh Allah di kontorah. Berarti kalau puluhan tahun dia merokok, asap rokoknya memudaratkan orang lain, berarti betapa banyak pahala ibadahnya ditarik oleh Allah diberikan kepada perokok pasif tadi. Atau dosa-dosa perokok pasif tadi diambil oleh Allah diberikan kepada dia sebagai perokok aktif. Dan yang terakhir jamaah, orang yang perokok sembarangan atau sebaliknya orang yang kentut sembarangan, menurut saya mohon maaf jauh lebih baik daripada perokok sembarangan. Orang yang membuang kentut sembarangan dalam Islam bahkan, dan juga secara logika, demikian juga secara nilai-nilai kesehatan, orang yang membuang kentut sembarangan walaupun 1000 kali, ya, dengan suara yang sangat keras, dengan bau yang luar biasa, jauh lebih baik, jauh lebih mending dalam Islam daripada orang yang merokok sembarangan. Dari sisi mana? Yang pertama, Nabi melarang kita menertawakan saudara kita yang kentut. Karena kata Nabi, mimma yaf'alu, karena kalian sendiri juga akan kentut. Kedua, enggak kentut itu membahayakan. Sebagian orang harus dioperasi supaya bisa mengeluarkan kentut. Tidak ada orang yang dioperasi gara-gara tidak bisa merokok. Betul enggak? Nah, ketiga, dokter sepakat semuanya menyatakan bahwa perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Tetapi tidak ada medis dunia yang berkata pengentut pasif lebih berbahaya daripada pengentut aktif. Ada? Enggak. Sisi lainnya, pengentut sembarangan lebih baik daripada perokok sembarangan. Buruk-buruknya akhlak seorang muslim maupun non muslim, kalau dia kentut suaranya terdengar oleh yang lain, sengaja pun tak sengaja, rata-rata dia malu. Betul ya maaf? Malu. Muslim ataukah non muslim? Dak batat dah bidak preman bijit. Pai kentut Malay. Pada haji preman cukup buruk akai, beda kun motor kok boboh manuk kom kok gadah kampung. Tapi pai tu kentut dehi dengar lekop Malay. Umau leke mari dak. Pada haji preman, pancuri. Malay. Tapi coba lihat perokok. Titelnya profesor. Ya? S3, bahkan sebagai leh ceramah agama. Udah agama luar biasa, leh yang karukok bajaro. Munong en ceramah. Munong en atu mimbar. Tak palawit. Leh yang kegepi rokok, yang gejuk kan murid ilam. Cok. Kakak gelah leh je rokok. Nak mi gelam. Kiban urang ceramah agama. Coba orang kentut tadi, preman, pancuri, hana itu bayang 5 mate. Pai itu kentut ilak umau laki mah hana sengaja perut hana mangat tagai. Nyo kan? Tapi orang merokok, tengku merokok hana laki mah ba urang. Ike gak kentut. Bahkan dia laki rokok gak belum. Titelnya udah S3. Gelarnya udah profesor. Enggak punya moral dalam masalah rokok. Ya. Dan sisi lainnya bahwa pengentut sembarangan jauh lebih mending daripada perokok sembarangan. Asap kentut tidak akan menempel di baju. Antum duduk di samping orang yang kentut 100 kali menghadap ke antum, tidak akan menempel. 2-3 menit setelah itu baunya udah hilang. Coba rokok. Kita ambil baju dari lemari kita, udah istrika sama istri kita, udah dikasih pewangi, duk tiap bau orang kopi. 15 menit, wah kabeh rokok. Ya kan?
Tapi belum pernah kita seumur hidup pulang ke rumah kata istri, "Hai bang, bayang kentut tahu apa je?" "Bang, kok kentut siapa nih di baju abang?" Enggak pernah terjadi seperti itu. Maka jamaah, sudah saatnya kita berhenti merokok. Ya, tidak ada yang berat dari meninggalkan rokok, kecuali rokoknya 20 ton berat ji pehajak ba motor beku tarik ba nyai tamakai berat dah demo rokok peh ba motor beku li tarik ba nyu rokok natruk mesti on bi tinggal tarik ba lillahi taala bismillah. Para sahabat mampu meninggalkan khamar yang sudah di tangannya. Sudah di tangannya khamarnya, tiba-tiba bunyi ayat haram khamar. Sebelumnya mereka biasa dengan khamar, langsung mereka tinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, seberat apapun dia, pasti akan mudah dan pasti akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.